Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah yang di luar boleh masuk yuk. Yang ibu-ibu mah udah ibu yang udah enakan ya duduknya. Jangan ada yang masuk lagi ya. Yang laki-laki, bapak-bapak, ikhwan boleh masuk ke dalam, masih ada tempat. Insyaallah Al-Habib sedang di perjalanan, sudah dekat. Insyaallah kita akan mulakan terlebih dahulu saja acara kita supaya nanti ketika Habib datang tidak lama-lama, beliau langsung naik ke mimbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kiai Amai Kamaludin yang kami hormati, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan sampai malam ini untuk berkumpul di tempat yang mulia, di masjid. Insyaallah sudah diniatkan iktikaf ya Bu ya, niatkan iktikaf sampai kita pulang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada yang tercinta, pejuang revolusi Islam dunia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah makan? Belum? Nanti pulang makan Ibu ya. Sudah dapat snack semuanya? Alhamdulillah. Yang di belakang dua kayaknya dapat gitu. Kami berpesan nanti tolong jangan ditinggalkan sampahnya Bapak Ibu ya. Dibantu panitia, dibawa, nanti ada tempat sampah di depan, dibuang di situ. Kalau masih sisa, jadikan itu oleh-oleh buat yang di rumah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulakan majelis yang mulia ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya mari kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh duet Qori. Yang pertama Ustadz Mu'an, yang kedua Ustadz Aceng. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha.
ولكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat semuanya, adik-adik, kakak-kakak, alhamdulillah. Malam yang penuh dengan kebahagiaan. Saya dari satu tempat ke tempat yang lain berpindah-pindah, ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah sosok insan yang dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW hati kita menjadi hidup. Jadi kita bukan menghidupkan hari kelahiran Nabi Muhammad, tapi kita menghidupkan hati kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang ketika dia sudah menjadikan Nabi Muhammad segala-galanya baginya, orang tersebut akan hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan roha, dalam keadaan tentram, dalam keadaan itminan. Sahabat-sahabat Nabi seperti itu, hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya tentram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada bersama mereka. Nabi Muhammad Allah ciptakan khusus untuk sahabatnya atau untuk kita juga? Untuk kita juga. Jadi keutamaan ini bukan khusus untuk sahabat-sahabat Nabi, tapi untuk kita juga yang hidup di akhir zaman. Nabi Muhammad bisa hidup di sekitaran kita kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kalau kita bersalawat kepada Nabi, kalau kita hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kalau kita sudah menjadikan seperti itu, apa yang akan terjadi? Allah jauhkan kita dari musibah malapetaka. Manusia-manusia seperti kita ini banyak masalah, banyak musibah, banyak musibah. Pengen sekali tertawa seharian, gak bisa, pasti aja ada yang bikin kesel. Atau pengen kesel terus, gak bisa, pasti bakalan ada kabar gembira yang datang kepada kita. Itu manusia. Kenapa? Karena segala sesuatu itu yang menilai adalah hati. Hati kalau tentram, semua jadi tentram. Tapi kalau hati ada masalah, maka semua jadi masalah. Walaupun sesuatu yang dipandang orang lain adalah sesuatu yang nikmat, yang sesuatu yang enak, tapi kalau bagi hati orang yang sedang susah, maka apapun tidak akan menjadi nikmat. Jadi malatnya, fokusnya kita adalah kepada hati. Kalau hati baik, semua jadi baik. Kata Nabi Muhammad, "Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Kata Rasulullah, kalau dia baik, semua jadi baik. Kalau dia buruk, semua jadi buruk. Apa itu? Hati. Lagi makan, biasa aja makannya, tapi hati lagi tenang, perut lagi lapar, nikmat banget makan. Makanan yang serupa,
kita makan di saat kita kenyang atau hati kita tidak terasa tenang? Beda. Coba tes sekali-kali ya, makanan yang sama di saat gak punya utang sama di saat punya utang 10 juta ya, makanan yang serupa tapi rasanya berbeda. Apa yang bisa membuat berbeda? Hati. Makanya urusan hati ini adalah sesuatu yang hebat. Hati adalah tempat Allah memandang kepada hamba. Kata Rasulullah SAW, mahallu nawaril rabb. Hati adalah tempat Allah memandang kepada kita. Makanya gak bisa tertipu. Kalau ucapan bisa bohong, bilang sayang, hatinya benci, atau bilang benci padahal masa sayang. Bisa berubah-ubah. Namanya lisan itu bisa berbohong atau berdalih, tapi kalau hati gak bisa. Makanya hati tempat Allah memandang. Bayangkan kalau hati kamu di dalamnya terdapat manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, maka tentu hati tersebut akan menjadi mulia, akan menjadi hebat, akan menjadi bercahaya. Kalau hati sudah bercahaya, maka semua pasti bercahaya. Kalau hati kotor, semua jadi kotor. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya yang paling jauh dari Allah adalah orang yang memiliki hati yang sudah kotor, hati yang sudah keras. Pengen tahu? Habib, saya pengen tanya, orang yang paling jauh dari Allah siapa? Jawabannya adalah orang yang memiliki hati yang kotor. Sebaliknya, hati yang terang berarti adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menerangi hati? Dengan keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama dahulu mereka menggunakan kata hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad itu hidup di dalam hati kami. Sebagian orang mengira Nabi Muhammad meninggal. Iya. Bagi sebagian orang yang berpahaman seperti itu, akan tapi bagi kami Nabi Muhammad senantiasa hidup di dalam hati kami. Tidak aneh ketika salah seorang ulama mengatakan, "Law ghaba anni Rasulullah tarfata 'ain ma 'adadtu nafsi minal muslimin." Kalau Rasulullah hilang dari benakku 1 menit saja, dari hatiku 1 detik saja, maka aku tidak menganggap diriku seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka melupakan Rasulullah? Orang-orang soleh seperti itu, mau makan ingat Rasulullah, tangan kanan. Mau minum ingat Rasulullah, minum sambil duduk. Mau ke toilet, kaki kanan. Keluar toilet, kaki kiri. Keluar rumah, masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Amaliyahnya berketerusan sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana mungkin mereka bakalan lupa sama Nabi? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah. Hatinya sudah bercahaya, maka Allah pindahkan ke wajahnya penuh dengan cahaya. Wajahnya nikmat untuk dipandang, wajahnya mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hatinya terang benderang. Tapi kalau misalnya hatinya itu adalah sesuatu yang buruk, walaupun dia punya skincare semahal-mahal apapun, tetap aja wajahnya itu nggak asyik untuk dipandang. Paham atau tidak? Jadi modal kita adalah hati. Bagaimana caranya supaya hati ini baik? Di antaranya menjadikan Rasulullah segala-galanya. Ayo kita coba tes. Dulu ada seseorang bernama Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah, seorang wanita. Hari-harinya dia nggak ada zikir, nggak ada wirid selain salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari dia bersalawat. Bagaimanapun sirahnya terserah. Ada yang salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim misalnya, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ada yang bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang salawat lagi Allahumma salli
salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad. Atau ada lagi yang bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Apapun salawatnya, tidak masalah. Dan tentu kalau saya ditanya salawat yang terbaik, salawat yang membuat engkau ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua di antara kita ini memiliki dosis obat yang berbeda-beda tergantung penyakit kita. Begitu juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang cocoknya dengan salawat ini, ada yang cocoknya dengan salawat itu. Tidak masalah. Tapi kalau saya pribadi ditanya begitu, salawat apa kira-kira yang terbaik? Ya, salawat yang diajarkan Nabi Muhammad. Salat al-Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Karena Rasulullah SAW kalau ngajarin tahu ini yang terbaik, tentu dari Rasulullah SAW. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya, setiap orang itu memiliki dosis obat yang berbeda-beda. Makanya kadang-kadang ada yang nyaman, saya sholawat nariyah aja lah, kayaknya di hati saya tentram. Kalau saya nggak masalah. Ya, kamu istiqomah dengan salawat itu, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kita dengan 10 salawat setiap kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Syekh Sultan Az-Zubaidiyah ini banyak sekali salawat kepada Nabi. Bahkan lisannya, lidahnya katanya tidak berhenti dari salawat kepada Nabi. Mau ngapain aja, lagi masak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, lagi jagain anaknya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melakukan rutinitas apapun, aktivitas apapun, dia akan bersamai dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini orang cerdas, namanya orang pintar. Karena salawat itu bisa kapan saja, bisa di mana saja, ya, kecuali di tempat-tempat yang Allah haramkan seperti di toilet. Ngapain sih pakai salawat di toilet? Emang nggak ada tempat lain apa ya? Ya, itu kadang-kadang orang lebay aja begitu, boleh atau tidak sholawat di toilet. Dia bilang katanya sholawat boleh di mana aja, sholawat di toilet boleh atau tidak. Ngapain nanya yang seperti itu? Tempat terlalu banyak, ya, orang seperti ini biasanya nggak sholawatan. Makanya dia cari masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Ibu-ibu, Syekh Sultan banyak sekali sholawatnya kepada Nabi. Karena beliau tahu saya ini gak punya amal ibadah apapun yang saya yakin bisa mendekatkan saya kepada Allah melebihi hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah, makhluk yang paling Allah cipta, makhluk yang paling utama dalam segala hal. Bayangkan kalau saya penikmat sejarahnya Nabi, saya baca sejarah, kalau saya perhatikan itu kok Allah sayang banget sama Nabi Muhammad. Ghayur, cemburu. Nabi Muhammad belum lahir udah gak punya bapak, biar gak ada ketergantungan sama bapaknya. Udah lahir ditaruh di kampung di Bani Sa'ad, ibunya gak sempat kayak ibu-ibu yang lain menyayangi anaknya. Dibalikin dari Bani Sa'ad ke ibundanya, sesampainya kepada ibundanya hanya 2 tahun meninggal juga ibunya. Seakan-akan Allah katakan, Abdullah, kamu dan saya lebih mencintai Muhammad dibanding kamu. Aminah, saya lebih mencintai Muhammad dibanding kamu. Akhirnya Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib. Serupa, 2 tahun tinggal sama kakeknya. Wahai Abdul Muttalib, kamu cinta Muhammad, tapi cintamu tak serupa seperti cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah katakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau kalian, siapa yang didik kalian? Ayah saya. Siapa yang didik kalian? Ibu saya. Siapa yang didik kalian? Kakek nenek saya. Kata Nabi Muhammad, kalau saya, Allah yang didik saya. Allah cemburu pada Nabi Muhammad SAW. Tidak dibiarkan orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya orang yang sayang itu biasanya orang tua itu jauh lebih sayang dibanding orang lain. Kakek nenek itu sama seperti orang tua. Terkadang kakek sama nenek itu
bahagianya dapat cucu melebihi kebahagiaannya ketika dia dapat anak. Kata Allah, tidak Abdul Muttalib, Allah lebih sayang dibanding engkau. Ghayur, cemburunya Allah. Nabi Muhammad tidak dibiarkan lahir di bulan-bulan yang mulia. Kita punya banyak bulan mulia di dalam agama. Ada namanya bulan Muharram, bulan yang haram. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Rajab. Ini bulan-bulan banyak sekali cerita-ceritanya. Bulan Muharram, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, ya. Bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bagaimana ceritanya. Bulan Rajab pun sama, pertama kali adanya Zam-Zam di bulan Rajab. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan pada masyarakat bahkan sebelum agama-agama Islam. Ya, jadi bulan-bulan yang mulia. Kenapa kok Nabi Muhammad gak lahirnya di bulan-bulan yang mulia? Karena Allah cemburu tadi. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad bukan mulia karena bulan, tapi memang bulan yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal itu gak ada ceritanya, gak ada sejarahnya. Di dalam Islam gak ada sejarahnya. Cari coba, selain kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hari wafat Nabi Muhammad dan hari hijrahnya Nabi Muhammad, maka tidak kita dapati sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada sejarah di dalam Rabiul Awal. Tapi seakan-akan Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mulia bukan karena bulan, tapi bulan yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau datang bulan Maulid, siapa yang tidak senang? Cari di setiap daerah manapun, semua berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa bulan yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Kalau lahir bulan Ramadan, nanti bakalan ada orang yang ngomong, wah pantes lahirnya di bulan yang mulia. Kan kita begitu biasanya. Dia mau wajar, soleh, lahirnya juga di Mekah. Tuh, gara-gara tempat, ya, menunjukkan bahwa dia ini pantas, dia katakan. Padahal Abu Jahal juga lahirnya di Mekah, Abu Lahab lahirnya di Mekah. Tapi yang namanya manusiawi itu spontan. Dia lahirnya hari Jumat tuh bagus tuh. Oh, lahirnya bulan Ramadan. Ponakan saya lahirnya bulan Ramadan, namain Ramadhani misalnya. Kenapa? Karena mengingat bahwa semuanya anaknya ini lahir di bulan yang mulia, sehingga dinamakan dengan nama bulan yang mulia tersebut. Paham atau tidak? Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad SAW tidak diinginkan oleh Allah orang-orang berpikir bahwa Nabi Muhammad mulia karena bulan. Nabi Muhammad juga tidak dilahirkan pada hari yang mulia. Hari yang mulia ada hari Jumat. Hari Jumat mulia atau tidak? Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari. Ada hari Sabtu, hari mulia bagi kaum Yahudi. Ada hari Ahad, hari mulia bagi kaum Nasrani. Oh, Nabi Muhammad gak lahirnya hari Ahad? Kenapa gak hari Sabtu, hari libur ya? Kenapa gak hari Jumat, hari utama bagi umat Islam? Karena Allah mengirimkan pesan kepada kita bahwa Nabi Muhammad mulia bukan karena hari, tapi hari Senin yang tidak ada sejarahnya menjadi mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin menjadi hari bahagia. Hari Senin sebagai umat Islam berpuasa. Hari Senin menjadi satu sejarah bagi umat Islam. Dan poinnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulia bukan gara-gara sesuatu, tapi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita jadikan pengalaman bahwa bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memilih Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad hanya Nabi terakhir, Nabi yang ke-25, Nabi yang mulia, udah itu aja. Enggak. Inilah lebih dari sekedar seorang Nabi. Bahkan Nabi dan Rasul Allah ambil sumpah. Kalau kita baca Al-Quran kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Secara simpelnya saya gambarkan,
Allah memanggil semua nabi an-nabiyyin. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim artinya semuanya, jamak semuanya dikumpulkan, karena al-ibrah bi'umumil lafaz. Di dalam Al-Quran kalau kalimatnya seperti ini berarti yang dimaukan seperti itu, jangan diartikan yang lain, tidak. Kalau Allah katakan an-nabiyyin berarti semua nabi yang Allah pilih Allah kumpulkan. Bayangkan, semua nabi yang Allah pilih dan semua rasul tentunya, karena setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah rasul. Faham atau tidak? Setiap rasul pasti tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Di sini Allah katakan saya kumpulkan semua nabi, berarti rasul ada nggak di situ? Rasul ada atau tidak? Assalamualaikum. Rasul ada atau tidak? Ada. Semua rasul, semua nabi, semua utusan Allah kumpulkan di situ. Bukan hanya itu saja. Di akhir ayat nanti kita baca bahwa sesungguhnya Allah juga mengumpulkan malaikat, dan Allah katakan malaikat artinya semua malaikat juga berkumpul. Apa yang Allah inginkan? Di dalam Al-Quran Allah firmankan wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah kumpulkan semua nabi dan diambil sumpah. Ini bukan cerita dongeng dari saya, tapi ini adalah Al-Quran. Allah kumpulkan semua nabi. Bayangkan semua nabi, semua rasul, dan berdiri para malaikat, dan Allah katakan lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Kalian ini para nabi, para rasul, saya berikan kitab, misi. Karena sebagian memiliki suhuf, Allah berikan ayat-ayat kepada mereka, sebagian diberikan perintah untuk pribadi nabi dan perintah untuk disebarkan rasul. Paham atau tidak? Saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan kepada kalian kitab wa hikmah. Karena ilmu tanpa kebijakan bohong, atau bijak tanpa didasari ilmu ngalor ngidul lah, ngawur. Wah, ini ahli hikmah tapi tidak berdasar, ujung-ujungnya bisa membawa seseorang kepada sesuatu yang tidak benar. Atau kebalikannya, ahli ilmu tapi tidak bijak di dalam menyampaikan, bisa jadi salah kaprah. Nabi Muhammad itu seperti itu, penggabungan antara hikmah dan ilmu dan bijak. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak fokus dengan cara dakwah itu harus caranya, enggak begitu. Dakwah itu yang dari saya pelajari dari guru-guru saya, dakwah adalah kenali orang yang mau kau dakwahi, itu dakwah. Gak mesti monoton dengan satu cara. Saya pernah berdakwah di satu tempat di Cina, di Guangzhou. Kemudian saya seperti biasa tanya kepada guru saya punya guru, saya mau kemana saja saya izin dulu sama guru. Nah, jadi kalau misalnya kita ini ikut apa kata guru, hidup kita pasti nikmat. Karena kita tahu kita ini gak punya pengalaman. Daripada kita cari pengalaman baru terus salah, mending pengalaman guru yang dia pernah salah akhirnya dia cari yang benar. Paham atau tidak? Daripada kita cari pengalaman baru kemudian menjadi pelajaran buat anak-anak kita, mending kita cari pengalaman guru kita. Sehingga kalau beliau katakan gak boleh, saya tinggalkan. Bayangkan saya lagi asyik tinggal di satu tempat di kota metropolitan di Kuala Lumpur, saya sudah nyaman tinggal di sana, disuruh pindah ke Garut. Disuruh pindahnya kemana? Ke Garut. Saya mah siap aja, pasti ada kebaikan. Saya di sana sudah dikontrak televisi, radio, sudah nyaman, saya sudah berkeluarga dengan Upin Ipin. Boleh lah cakap Melayu lah, sudah asik. Tapi kata guru saya, pergi ke Indonesia, ke Garut, bismillah, saya ikut, anak istri saya bawa. Tinggal di mana urusan nanti, yang penting apa kata guru. Akhirnya kontrak, ikut apa kata guru. Ketika saya ke Guangzhou, Cina, saya bilang sama guru saya mau ke Guangzhou, ke Cina sekarang berdakwah di masa-masa 2018 ke bawah.
2018 ke bawah ini saya hobi jalan-jalan. Saya dari Sabang sampai Merauke saya sudah datangi. Asia Tenggara udah makanan saya. Asia, Australia, dakwah saya sampai ke Eropa, ke Afrika. Di bawah 2018. Di atas 2018 kalau nggak ngelihat Garut, ngelihat Bandung, ya today ya. Bandung, Garut, Jakarta, Bandung, Garut, Jakarta, nggak kemana-mana sama sekali. Nah, sekarang saya sudah mau mulai lagi. Doakan supaya sehat afiat. Jadi saya malam ini di sini, besok pagi saya di Lombok. Subuh-subuh saya di Lombok. Tahu Lombok? Tahu? Di mana Lombok? Sebelah Soreang. Bukan. Saya mengatakan kepada guru saya mau ke Guangzhou. Apa kata guru saya? Beliau murabbi yang mendidik saya, beliau katakan, sudah beli tiket? Sudah. Ya, semuanya sudah komplit. Apa kata beliau? Batalkan ke sana kalau kamu belum mengetahui beberapa hal. Apa? Berapa jumlah orang yang tinggal di sana? Berapa persen muslim yang ada di sana? Apa makanan pokok di sana? Kemudian bagaimana perekonomian di sana? Bagaimana umat Islam di sana? Bagaimana? Banyak yang ditanya. Kalau kamu sudah tahu baru kamu masuk. Ini menekankan kepada saya terus-menerus seperti itu. Kamu kalau mau dakwah di satu tempat, kenali orangnya dulu. Ya, karena dakwah Nabi Muhammad seperti itu. Saya memerhati hadis Rasulullah SAW. Saya perhatikan Rasulullah ini, ada orang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Apa jawaban Nabi? Sholat di awal waktu. Datang lagi orang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, di lain kesempatan, apa amalan yang terbaik? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jihad di jalan Allah. Beda hari lagi, datang lagi orang yang lain lagi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Apa jawaban Nabi? Bakti kepada kedua orang tua. Ini kalau orang baca, sekedar baca, dia bilang, wah gak konsisten nih Nabi Muhammad. Sekali jawab begini, sekali jawab begini, sekali jawab. Tapi setelah kita pelajari, Nabi Muhammad dakwahnya adalah penyesuaian kepada orang yang didakwahi. Ada orang yang keras, dakwahnya dengan kelembutan. Ada orang yang lembek, dakwahi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti itu. Karena sesungguhnya ini kita dakwah secara umum saja terkadang seperti kita semua. Kita mengetahui dakwah kita ini kadang diterima di satu tempat, kadang tidak diterima. Siapapun kamu, bicara di satu tempat, ini Habibnya lembek lah, nggak seru. Dakwah kita mulai kerasin dikit, wah ini Habibnya rasis nih, ini Habibnya keras nih, teroris nih, Habibnya nih. Pasti bakalan yang kita kalau dakwah di satu tempat pengen semua orang senang, ini nggak bakalan bisa. Aduh kepanjangan, saya sudah capek dengernya, ibu saya udah catat, wah ini nggak kelar-kelar Habibnya ngomong. Kita cobain pendek ceramahnya di satu tempat, Habibnya kependekan, lagi asik kok berhenti ceramahnya. Kan begitu yang namanya manusia, gak bakalan ada usai-usainya. Kalau kita ngomongin masalah manhaj, masalah metode, maka tidak akan ada habisnya. Dakwah Rasulullah menyesuaikan lawan bicara. Makanya di dalam bahasa Arab, al-fasahah, kefasihan seseorang itu adalah ketika dia mampu membaca karakter orang yang diajak berbicara. Gak perlu dengan bahasa intelek ngobrolnya sama anak SD. Apa manfaatnya berbicara dengan bahasa intelek dengan anak yang masih kecil, yang dia gak paham segala sesuatu? Untuk apa? Ucapanmu benar, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa baca Quran, Iqra aja dia masih susah. Dia baru mau hijrah, baru mau taubat. Saya bilang, bang, saya mau dakwahin abang, boleh atau tidak? Boleh, Beb, silakan, saya senang, Beb. Abang harus tahu bahwa sesungguhnya inna wa akhwataha itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
Di dalam ilmu nahwu kalau ada inna zaidan qaimun, bacanya bukan qaiman, tapi menurut mazhab basriyin yang benar adalah tansibul isma wal khabar ma'an. Jadi bacanya inna zaidan qaiman, bukan inna zaidan qaimun. Habib ngomong naon nih Habibnya, ngomongnya kok aneh, ngomongnya kok berantakan. Zaidan zaidun aja diurusin, berarti agama Islam ini susah, agama Islam ini berat. Tuh, ucapan saya tidak salah, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Dakwah itu sesuai dengan lawan bicara. Ada orang lagi kesal, banyak utang, lagi pusing, dia biasa ke masjid, tapi selalu terlambat. Kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, dia ngapain? Nyalain rokok dulu sebatang lah di masjid. Ya, biasa terlambat dia. Selesai itu baru dia wudu, rakaat-rakaat terakhir dia baru masuk, dia sholat. Kita nggak suka sama dia. Kalau kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, dan tentu tidak suka dengan perbuatan berbeda dengan tidak suka dengan yang memperbuat. Bedakan itu. Agama Islam melarang kita untuk membenci orang yang melakukan kesalahan. Kita diperbolehkan untuk membenci kesalahan orang, bukan membenci orang yang bersalah. Ingat, agama Islam tidak membenarkan sama sekali kalau kamu membenci orang yang bersalah. Tapi agama Islam membenarkan kamu membenci kesalahan seseorang dan kamu berharap kebaikan dari kesalahan yang dia lakukan. Ada orang yang melakukan kesalahan, zatnya tidak boleh dibenci, karena bisa jadi dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Allah menerima taubat siapapun. Siapa kita menghukum ini orang pasti jahat, wah ini gak sejalan sama kita, wah ini tidak seorganisasi dengan kita, wah ini tidak satu komunitas sama kita. Kenapa kita menjadi penghukum? Tidak seperti itu. Jadi ketika kita tidak suka, maka apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kata Nabi, salah seorang di antara kalian kalau melihat ada kemungkaran, ada maksiat, apa yang harus kalian lakukan? Rubah dengan tangan kalian. Maksudnya apa, Bib? Pukul. Kenapa kok mikirnya pukul terus? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ada yang mencuri, maka kamu rubah dengan tangan kamu. Ambil uang di dompet, kasih modal, suruh kerja. Yughayyirhu biyadihi. Dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Kenapa harus diartikan falyughayyirhu biyadihi? Harus nampok lah, pukul lah. Semua orang bersalah, bahkan kita pun bersalah. Belum wayahnya aja kita diomongin orang. Kita ngomongin orang ini paling semangat, ngejelekin orang semangat, padahal kita lupa kesalahan kita juga banyak, dan orang juga punya lidah. Kita kalau lagi ngomongin keburukan orang, wah paling semangat, dia punya keburukan, saya punya lidah. Tapi kita lupa, kita juga punya keburukan dan dia juga punya lidah. Semua kita maksiat, semua kita maksiat. Jadi jangan pernah menganggap orang lain dengan pandangan hina, siapapun itu. Di dalam hadis yang sahih diceritakan, ada seorang yang dia bukan orang Islam. Ketika Nabi Muhammad sedang berperang, dia datang. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau misalnya sekarang saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, lalu setelah itu saya ambil pedang saya, lalu saya korbankan diri saya di jalan yang benar, apakah saya akan masuk surga?" Kata Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan surga. Akhirnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia berperang. Ketika dia berperang, Nabi Muhammad memanggil sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku kemari. Kenapa ya Rasulullah? Kalian ingin melihat wajah ahli surga? Pengen ya Rasulullah.
Sebelum masuk surga sudah bisa melihat wajah penghuni surga yang berkata ini bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, bukan seorang habib, bukan seorang ajengan. Yang berkata bahwa dia ahli surga adalah as-sadiqul masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad yang tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kalau ngomong pasti benar. Kalau Nabi Muhammad bilang ini ahli surga, berarti ahli surga atau bukan? Ahli surga. Kata Rasulullah, kalian ingin melihat wajah ahli surga? Pengen ya Rasulullah? Ini saya tunjukin, kata Rasulullah. Ditunjukkan, ternyata orang tadi. Lalu dia berperang dengan semangat, kemudian setelah itu dia terbunuh mati dalam keadaan syahid. Bayangkan, sahabat bertanya-tanya, ini dia masuk surga tapi gak pernah sholat seumur hidup. Sholat pernah gak dia? Sama sekali, 1 rakaat aja dia gak pernah sholat. Yang bilang dia ahli surga siapa? Nabi Muhammad. Pernah dia zakat? Boro-boro dia zakat. Haji, apalagi haji. Puasa, belum sempat. Jangankan rukun Islam, zikir sekali kayak kita aja, la ilaha illallah, la ilaha. Sekali saja la ilaha illallah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Subhanallah tidak pernah. Baca sholawat, apalagi. Tapi matinya husnul khatimah. Yang mengatakan dia masuk surga siapa? Nabi Muhammad. Apalagi sahabat kita yang melakukan kesalahan maksiat dan dia pernah memanggil nama Allah. Apalagi teman kita yang betul-betul laknat nih orang, kurang ajar, maksiat, betul-betul hebat, gila di dalam melakukan fisiknya atau kefasikannya kepada syariat agama Islam, tapi dia lebih pernah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin dia pernah sholawat, mungkin dia pernah sholat sekali. Kemungkinan dia kembali kepada Allah jauh lebih besar sebenarnya. Tapi karena hati kita sudah kotor, baliknya lagi ke hati. Kita ini kalau memandang orang lain masih pandangan hina. Gak benar ini orang. Gak. Kita lupa diri kita juga banyak keburukan. Melihat ada orang yang terlambat tadi sholat, kita bilang, kalau kita mau mendakwahi dia, cari di waktu yang tepat. Ini dia lagi ribut sama istrinya, datang ke masjid, ribut sama istrinya, ribut sama temannya, punya utang, puyeng, dia pusing datang ke masjid. Di saat seperti itu, kita ini jangan ngomong kasar, nyolek aja, diembat sama dia. Harusnya kita pahami waktunya itu tidak tepat. Ini kita marah-marah sama dia. Hai kamu, yang benar kamu. Setiap hari saya lihat kamu ini terlambat aja kerjanya, marah-marah. Akhirnya dia bilang, kamu mau apa? Naon sih? Mau apa kamu? Saya nggak mau sholat. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Terserah saya. Saya bukan mau terlambat. Saya nggak mau sholat. Kamu mau apa? Yang tadinya dia terlambat sholat masih menjadi pendiri sholat, gara-gara kamu yang mengaku diri kamu dakwah, dia menjadi peninggal sholat. Bayangkan dosa besar kamu. Bayangkan dosa kamu. Selama dia meninggalkan sholat, kamu yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Allah murka kepada orang seperti itu. Niatnya bagus dakwah, tapi caranya tidak tepat, ujung-ujungnya bisa menjadi sesuatu yang salah. Makanya dakwah Rasulullah seperti itu, memahami watak, memahami karakter, memahami tabiat. Orang gak bisa, sumpah harus sama susah. Saya sering bilang, anak saya 2 saya cubit, yang satu nangis, Bapak gak bakal diulang lagi. Yang satu saya dicubit balik sama anak saya. Anak di rumah saja karakternya sudah beda. Kita mau semua orang harus sama dengan manhaj yang sesuai. Saya caranya seperti tidak. Nabi Muhammad SAW Allah beri ilmu dan Allah beri hikmah. Ini hikmah yang berat. Hikmah ini berat. Kadang sebagian orang memiliki kebijakan tersebut. Dia bijak di dalam menentukan sesuatu, dia bijak. Oke, asik. Tapi tidak mendasari dengan ilmu. Akhirnya apa? Orang banyak memuji, dia lupa diri, ngaku Nabi. Banyak juga yang seperti itu. Makanya perlu disatukan antara ilmu dan hikmah. Rasul itu punya 2 itu.
Dakwah saja tanpa ada hikmah, ilmunya banyak, nggak bisa. Atau hikmah dia bijak, punya program-program yang menarik, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini tong kosong nyari bunyinya, muter-muter aja ke situ, nggak jelas akhirnya. Karena nggak mungkin kamu mau berbagi tapi kamu nggak punya apa-apa, apa yang mau dibagi? Mau berdakwah tapi nggak punya ilmunya, apa yang mau dibagi? Saya tanya, apa yang mau dibagi? Pengalaman ya, saya dari kecil pesantren, dari saya belum balik, dari umur 10 tahun saya sudah dibuang orang tua saya ke pondok pesantren belajar di pondok paman saya di Sukabumi, Darul Hadid. 10 tahun di situ, kemudian ke Yaman 4 tahun, kemudian balik lagi ke situ 3 tahun. Jadi hidup saya di pondok. Habis itu saya ambil S2, habis itu saya ambil S3. Saya hidup dengan pendidikan sampai sekarang. Alhamdulillah masih belajar mengajar. Tapi kalau ditanya orang tentang hukum, terkadang saya jawabnya masih bingung. Tunggu ya, saya murojaah dulu, saya ngulang dulu. Lah ini belajar enggak? Jawab sepertinya mudah sekali. Wah ini hukumnya kayaknya boleh, wah ini hukumnya kayaknya nggak boleh. Nggak ditanya saja terkadang dia update sendiri di Instagram. Ayo siapa yang mau tanya, mumpung saya lagi sendiri lagi. Nah itulah, hikmah saja perlu kepada ilmu. Ilmu juga perlu kepada, ada banyak orang ilmu, punya ilmu banyak, tapi dakwahnya tidak diterima di masyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa menyesuaikan. Pokoknya apa kata saya, mau dengar enggak, sudah silahkan keluar dari majelis ta'lim saya. Tidak bijak, tidak menentukan sesuatu, kan dia meyakini ilmu yang dia bawa itu benar. Nah, para nabi memiliki dua hal ini. Kalau pengen menjadi orang yang sukses seperti itu, punya ilmu, punya hikmah. Punya ilmu, punya hikmah, sehingga orang-orang seperti itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan an-nabiyyin al-ilm wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengumpulkan para nabi dan rasul, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, saya berikan kalian ilmu, saya berikan kepada kalian hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Nanti kata Allah, ini cerita dalam Al-Quran, setelah kalian berdakwah, setelah kalian menyampaikan misi dari saya, akan datang seorang nabi di akhir zaman. Tsumma ja'akum rasulun, dia seorang rasul dan seorang nabi. Kalau seorang rasul berarti nabi. Apa yang dia lakukan? Musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa yang kalian bawa. Kita umat Islam membenarkan Nabi Isa atau tidak? Nabi Isa atau tidak? Nabi Musa atau tidak? Kita menghormati Nabi Sulaiman atau tidak? Kita menghormati Nabi Yunus atau tidak? Nabi Harun, Nabi Zakaria? Iya, karena Nabi Muhammad membawa syariat membenarkan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Berbeda dengan syariat yang lain. Mereka yufarriquna baina ahadin min rusuli, membeda-bedakan nabinya Yahudi atau bukan. Bukan Yahudi, berarti nggak mau beriman. Nabinya begini, bukan, nggak mau beriman. Kalau kita tidak, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak membeda-bedakan mau dari manapun. Kalaupun Allah pengen nabi dari kaum Sunda, kami beriman. Kalaupun begitu, tapi udah nggak ada lagi, ya. Kami la nufarriqu baina ahadin min rusuli, itu maksudnya. Bukan membeda-bedakan derajat, tentu beda-beda. Nabi ada yang bisa ngomong sama Allah, ada yang enggak. Ada yang bisa membelah lautan, ada yang enggak. Ya, ada yang bisa berbicara dengan hewan, ada yang enggak. Ada yang dimi'rajkan, ada yang enggak. Tentu berbeda-beda. Kata Allah dalam Al-Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Beda-beda dong. Tapi yang dimaksud tidak membeda-bedakan dari kabilah mana, dari kelompok mana. Kami, kalau itu kata Allah, kami beriman. Allah katakan, "Tsumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum," nanti bakalan datang seorang nabi dan rasul
yang membenarkan apa yang kalian bawa. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Saya syaratkan kepada kalian, kalian harus beriman kepada Nabi tersebut. Kalian harus juga apa? Menolong mati-matian kepadanya. La tu'minunna bihi, pakai taukid tsaqilan, wa la tansurunna. Kalian harus menolong Muhammad. Jadi syarat, seakan-akan mafhum daripada ayat ini, syarat untuk menjadi nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad, harus menolong perjuangan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala ya jadikan termasuk di antara umat Nabi Muhammad, dan mati-matian akan di akhir zaman menolong Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Kalaupun Nabi Musa juga dibangkitkan, mereka juga akan begitu, sama. Kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, begitu istimewa Allah memuliakan Nabi Muhammad. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Kalian siap jadi nabi, kalian siap jadi rasul dengan syarat harus bantu Muhammad, harus beriman kepada Muhammad. Qalu bala aqrarna. Mereka mengatakan, ya Allah kami siap. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah mengatakan, saksikanlah. Allah panggil malaikat semua, kita saksikan. Saya juga, kata Allah, menjadi saksi kepada nabi-nabi ini. Seakan-akan mafhumnya adalah apa? Kalau nabi-nabi ini tidak berjuang untuk Nabi Muhammad, mereka tidak dilantik menjadi nabi dan rasul. Ini nabinya siapa? Nabi yang Allah utus dan kita menjadi umatnya. Alhamdulillah, kita jadi umat terbaik. Allah firmankan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bukan saya yang ngomong, Allah yang firmankan di dalam Al-Quran. Kalian ini manusia-manusia ciptaan Allah, episode yang paling terbaik. Saya, antum ini semua sekarang ini kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang terbaik dari Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Allah katakan kuntum khairu ummah, kalian yang sebaik-baiknya. Ini yang bilang bukan saya, pencipta kita yang ngomong kita paling baik. Maka apakah wajar kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Ayo, ya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Maulid Rasulullah SAW ini, kita ingat bahwa kita ini adalah makhluk baik, makhluk hebat, makhluk pilihan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ya, kita harus banyak belajar. Nabi Muhammad SAW ini dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita menghidupkan hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, bukan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saja, tapi memperingati dengan kelahiran tersebut supaya hati kita semakin hidup, supaya hati kita semakin hadir Rasulullah SAW. Saya udah berapa tahun usia? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Masa pikiran kita cuma digaji, makan, tidur itu saja? Saya habis waktu kita di situ saja. Kita harus pikirkan kelak kehidupan saya bagaimana, kehidupan yang kekal. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi kita berusaha menjadikan Rasulullah SAW hidup di rumah kita. Ajarin saya, anak kita ajarin ya, siapa Rasulullah, siapa ibunya, siapa bapaknya. Karena itu yang membuat ketentraman. Allah yang bilang, bukan saya. Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan musibah, azab, malapetaka kepada satu kelompok kalau Muhammad ada bersama mereka. Al-Quran hanya untuk sahabat atau untuk kita juga? Untuk kita juga. Artinya ini bukan di zaman Rasulullah masih hidup saja. Sampai sekarang pun keberadaan Rasulullah menjadi keamanan. Seperti sekarang, alhamdulillah, kita punya camat, kita punya sesepuh, kita punya kiai, kita punya ulama, kita punya muhibbin, berkumpul bersama-sama. Ini jangan dikira sesuatu yang sepele. Bisa jadi sudah ditetapkan gempa bumi besar di tempat ini, tapi Allah jauhkan malapetaka kepada kita karena berkah kita bahagia dengan keberadaan Rasulullah. Allah yang mengatakan Allah tidak akan mengadab satu kelompok, Muhammad ada bersama mereka, dan Nabi Muhammad ada bersama kita pada malam hari ini. Insya Allah bisa menjadi penenang kita, apalagi di rumah kita. Rumah ini banyak setannya. Rumah itu banyak setannya. Kadang-kadang setan kalau lagi iseng gak ada masalah jadi masalah. Salah naruh sendok aja bisa jadi ribut. Betul atau tidak? Makanya adanya Rasulullah SAW menjadi penenang.
Kenalkan kepada anak-anak kita, insya Allah kehidupan kita aman di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Sallallahu alaihi wa sallam asiran kembali warzuqna kamalan mutaba'ati Allahi al-bawatin fi afiyatin wassalam walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang berikutnya mari kita simak doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Amai Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wa hadi ya basul hadi ya basul rizqi wa liman yasha usul wasna min kulli jihad wa amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an amin wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suman. Allahumma jma' bainana wa bainahu fi darin. Allahumma jma' bainana wa bainahu fi darin. Allahumma jma' bainana wa bainahu fi darin. Allahumma ja'alna mimman yasrajiku syafa'ana wa yartaji bihi min Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina wa zawjatina wa auladina wa liman haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal muslimin ahya'i bi rahmatika ya Allah. Allahumma hasil ajasir maqasidah min maqasidini wa dunya. Istajib lana ya Allah, istajib lana ya Allah, istajib lana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim